dicek dulu ya, Bu Suci presentasi dulu yang tidak ada hari ini. Andika ada, Angga Cahya, Daninya, Diani, Dimas Gatot, Erwin, Eunike, Vindi, Firdausi, Halimatul Zahro, Hakul Rafli, Indriani, Juan, Kevin, Krisna, Lakaredo, Lia Febri, Muhammad Ahzandi, Muhammad Farhan, Muhammad Nabil, Muhammad Supri, Nadia, Nanda, Dimas, Octavia, Putri sakit ya, Rahel, Rada, Ramananda, Raka Tirta, Ramadan, Sela, Sinatria, Tasya, Taufik, Tiara. Ada yang belum Bu Suci panggil? Sudah semua ya? Baik, ada satu anak yang tidak masuk. Kita doakan semoga segera sembuh dan yang sehat juga tetap menjaga kesehatannya. Baik, anak-anak, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan barokah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak, kita ingat terlebih dahulu materi, ya, materi yang berhubungan dengan ini. Sebelum kita membahas ini, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Desa dan Iya, yang keras? Desa dan kota. Kita sudah tahu apa itu desa, kota, mulai dari pengertian, ciri-ciri, bahkan kita juga tahu klasifikasinya. Masih ingat ya? Masih ingat? Kalau masih ingat, Bu Suci pengen tanya. Ada kota yang disebut sebagai kota mati. Masih ingat disebut sebagai apa? Angkat tangan. Ayo, kota mati itu sebutan lainnya apa? Angkat tangan dong. Ada yang mau jawab? Ya, sebentar. Namanya? Ya, Tiara, silakan. Kota apa namanya, Nak? Trinopolis. Ada yang berbeda? Ya, silakan. Angga. Apa, Nak? Nekropolis. Yang benar Trinopolis atau nekropolis? Nekropolis. Kota mati itu berarti kota yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Gitu ya. Oke, anak-anak, kita akan berlanjut tentang pembahasan desa dan kota. Tetapi hari ini kita akan fokus pada pemerataan pembangunan kota. Oke. Nah, ini adalah indikator atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi harapannya setelah kita belajar materi ini, kita dapat menguasai poin-poin yang harus disampaikan di sini. Ada yang mau membacakan? Boleh angkat tangan. Yang mau membacakan, baca. Ini bukan soal loh, hanya baca. Ya, silakan Sinatria. Indikator yang pertama mengidentifikasi kondisi pembangunan di Kota Probolinggo. Yang kedua menunjukkan contoh upaya pemerataan pembangunan di salah satu kota di Indonesia. Yang ketiga menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota di Indonesia. Yang keempat menganalisis usaha pemerataan pembangunan desa dan kota di Indonesia. Yang kelima merangkum informasi tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Yang keenam menuliskan langkah-langkah pembuatan makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota.
Yang ketujuh, menuangkan rancangan usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota dalam bentuk infografis. Oke, terima kasih Simatria. Nah, anak-anak, sebenarnya pada KD 4 atau pada KD keterampilan kita itu diharapkan membuat makalah. Tapi Bu Suci berikan bonus, kita tidak perlu membuat makalah untuk tagihan hari ini, tetapi nanti kita menyederhanakan makalah itu dalam bentuk infografis. Ya, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang Bu Suci pengen tanya nih ke kalian. Setelah kita nanti akan belajar ini yang ada di depan kalian, menurut kalian ini bermanfaat gak sih buat kalian dalam kehidupan sehari-hari materi ini? Bermanfaat. Bisa berikan contohnya ke Bu Suci manfaatnya apa? Kalau kita belajar ini kira-kira apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Yang paling menyampaikan? Supri mau menyampaikan? Siapa? Firdaus, silakan. Manfaatnya dari pembelajaran ini kita bisa tahu pemetaan pembangunan Indonesia untuk lama-lama ke depannya. Jadi kita belajar dari sekarang. Ya, kita akan tahu pemerataan pembangunan, terutama pemerataan pembangunan yang ada di kota kita sendiri, yaitu Probolinggo. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi Bu Suci berikan gambaran umum tentang apa yang akan kita lakukan. Ya, Bu Suci akan menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berbasis project. Ya, apa saja langkahnya? Nanti akan ada pertanyaan mendasar, kemudian nanti kita mendesain rencana proyeknya seperti apa, kemudian kita susun jadwal, dan nanti Bu Suci juga akan memonitor kegiatan kalian selama proyek berlangsung, menguji hasil, dan nanti juga akan mengevaluasi pengalaman belajar kalian, yaitu prosedurnya. Kemudian metodenya apa? Ada nanti kita diskusi, kemarin sudah dibagi kelompok kan? Ya, nanti juga akan ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi penugasan dan presentasi. Kemudian penilaiannya ada 3 di sini, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti juga akan Bu Suci jelaskan secara detail ketika kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya, jadi kegiatan kita ada 2 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan pertama. Minggu depan pertemuan berikutnya di akhir pembelajaran kita juga akan melaksanakan yang namanya refleksi. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita menyimak. Bu Suci ada video singkat di sini. Cities merupakan kampanye persahabatan global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2022 ini. Bersama 72 kota dan 31 negara, Kota Probolinggo akan berpartisipasi mengikuti kampanye We Love Cities dengan tagar We Love Probolinggo. Cinta masyarakat terhadap kotanya ditunjukkan dengan kepedulian, bangsa memiliki, menjaga dan membangun kota dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. Mari kita cintai kota Probolinggo. Ayo tunjukkan cintamu pada kota Probolinggo. Jadi, oke, sempat viral ya tagar ini ya. Ya, sampai sekarang juga masih berlangsung sampai bulan akhir November ya. Ada kegiatan We Love Cities Probolinggo seperti itu.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Kalian boleh menjawab ini secara bersama-sama atau memiliki jawaban yang lain. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mudah terlebih dahulu. Apa tanggapan kalian tentang video yang sudah ditonton? Video singkat tadi. Tanggapan kalian apa? Boleh? Ya, silakan. Tentang bagaimana cara kita menyikapi atau menunjukkan rasa cinta kita kepada kota kita. Ya, jadi video tadi menunjukkan rasa cinta kita kepada kota Probolinggo. Kemudian yang kedua, menurut kalian, mengapa kota Probolinggo dipilih sebagai salah satu kota yang mewakili Indonesia dalam kompetisi We Love Cities? Menurut kalian alasannya apa sih? Kenapa kok Probolinggo yang dipilih? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Karena Probolinggo itu kota kecil yang mana pembangunan itu sedang naik-naik. Sedang naiknya. Jadi ada hubungannya dengan pembangunan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mengapa hanya 3 kota yang terpilih? Ya, di Indonesia kalian tahu ada 3 kota. 3 kotanya apa saja kira-kira? Ya, silakan ada. Lagi? Ya, DKI Jakarta, Kalimantan, sama Probolinggo. Kalimantan itu kota apa? Balikpapan dan Probolinggo. Lalu kenapa 3 kota ini? Padahal banyak kota-kota yang lain. Ada yang tahu alasannya? Mungkin kalau DKI Jakarta kota yang paling besar, Balikpapan kota sedang, sedangkan Probolinggo kota kecil. Ya, itu kalau dilihat dari ukurannya. Nah, padahal kita tahu sendiri bahwa tujuan dari We Love City ini adalah pembangunan berkelanjutan. Sehingga apa kesimpulannya? Kenapa kok 3 kota ini dipilih? Karena 3 kota ini dirasa memiliki proses pembangunan yang berkelanjutan. Begitu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kan katanya di Jakarta akan diadakan pembangunan berkelanjutan. Ya. Sedangkan nantinya kan ibu kota akan pindah. Itu seperti apa? Oke. Apakah tetap di Jakarta? Apakah tetap di Jakarta atau pindah seperti ini? Ada yang mau sebelum Bu Suci jawab? Ada yang mau membantu Bu Suci jawab nggak? Menurut pemikiran kalian, iya jadi apa enggak pindah nih? Kan ini Jakarta sudah mau dijadikan pembangunan yang berkelanjutan. Kira-kira jadi apa enggak nih? Yuk, silakan yang mau jawab. Kalian jawab jadi atau enggak? Alasannya apa? Ada lagi yang lain dong? Cowok-cowok nih mana nih suaranya? Kevin mungkin? Mau jawab Kevin? Ya, kalau mau jawab bisa diberikan. Ya, menurut kamu jadi nggak nih ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan? Silakan jawab Kevin. Jawab aja. Ya. Hai Kevin.